Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal hidrolisis. Oke, kalau kemarin kita udah belajar tentang menghitung pH hidrolisis, tetapi yang diketahui adalah konsentrasi dari garamnya langsung ya. Jadi tidak terlalu effort. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hidrolisis, menghitung pH juga, tetapi dengan diketahui dua senyawa asam, satu senyawa asam sama satu senyawa basa. Jadi diketahui dua senyawa. Kira-kira caranya seperti apa? Oke, mari kita cek. Yang pertama di sini hitung pH dari campuran CH3COOH 0,1 molar dan NaOH. Oke, yang pertama kalian identifikasi dulu. Yang kuat siapa? Yang kuat adalah NaOH, basa kuat. Oke, berarti nanti kita menggunakan rumus dari basa. Rumusnya apa? Rumusnya adalah akar KW per Ka kali konsentrasi anion. Ditambah jadi garamnya. Kemarin kita udah belajar cara membuat senyawa yang garam ya. Maka langsung saja CH3COONA ditambah dengan H2O. Cek dulu kira-kira sudah sama atau belum. Sudah ya, dari jumlah atom kanan dan di kiri itu sama. Oke, kalau sudah kita tulis mula-mula bereaksi sisa. Nah, kita harus menghitung molnya terlebih dahulu, maka hitunglah mol. Hitung mol dari CH3COOH. Rumusnya adalah dari ini. Molar sama dengan mol per volume. Sehingga mol sama dengan M kali V. Molarnya berapa? 0,1 yang ini. Volumenya berapa? 100. Maka dapat 10. 10 ini satuannya adalah milimol. Maka kita masukkan ke sini. Kemudian yang NaOH 100 kali 0,1 juga ya. Sama. Mol NaOH 0,1 kali 100. Berarti 10 milimol juga. Oke, masukkan ke sini. Kemudian ini kita strip. Nah, kita cek yang bereaksi. Jadi, harusnya untuk menuliskan yang bereaksi, itu kita pilih yang paling kecil setelah dibagi koefisien. Tapi di soal ini kebetulan koefisien CH3-nya 1, NaOH-nya 1. Jadi tidak terlalu berpengaruh. Maka kita tulis. Di sini berarti 10 milimol, di sini juga 10 milimol. Karena ciri dari hidrolisis itu sisanya harus habis. Yang ada hanya garam. Dari sini kita tulis 10 milimol. Kenapa? Karena ini nilai 10 milimol untuk koefisien 1. Di sini garamnya juga 1, maka kita langsung tulis aja 10 milimol. Kalau sudah ini juga sama, koefisiennya sama-sama 1, maka kalau sudah ini diturunkan. Yang ini juga. Nah, kemudian dari situ kita sudah dapat ini. Ya, ini nanti akan digunakan. Kita uraikan dulu CH3COONA itu kalau diuraikan menjadi CH3COO- plus Na plus. Di situ garamnya 10 milimol. Maka di sini 10 milimol. Yang akan kita gunakan kan anion ya. Jadi anionnya adalah 10 milimol. Kemudian itu belum dalam bentuk konsentrasi. Jadi kita ubah dulu. Nomor 3, konsentrasi dari CH3COO- rumusnya mol per volume. Molnya adalah 10 milimol. Volumenya itu adalah volume campuran. Tadi kan ada 100 mili sama 100 mili. Jadi kita tulis 200 mili. Nah, karena sama-sama milimol, ini bisa dicoret, nanti dapat dicoret 1 per 20 ya, berarti 0,05. Satuannya adalah molar.
Oke, kalau sudah, barulah kita masukkan ke dalam rumus. 10 pangkat min 14, 10 pangkat KA-nya itu min 5 ya. Lalu 0,05 berarti 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Yang ini naik ke atas berarti 10 pangkat min 9. Menjadi akar 50, atau gini aja deh, biar tidak bingung, 5 kali 10 pangkat min 11. Kalau sudah berarti kita bisa tulis akar 5 kali 10 pangkat min 5,5. Itu adalah OH min. Kemudian dari situ kita bisa hitung POH dulu. POH berarti 5,5 min log akar 5. Nah, akar 5 ini bisa dalam bentuk akar atau kalian bisa hitung menggunakan kalkulator. Lalu untuk menghitung pH berarti 14 min 5,5 min log akar 5 menjadi 14 min 5,5 nanti ditambah dengan log akar 5. Sehingga dapat hasilnya 8,5 plus log akar 5. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di sini nomor 2 kita cek sebanyak 100 ml larutan NH4OH. pH-nya oke, itu ada NH4OH. Datanya dia punya volume 100 ml, lalu dia punya pH 11 plus log 2 direaksikan dengan H2SO4. Volumenya 100 ml, pH-nya 1 min log 2. Hitung pH campuran. Diketahui nilai Kp 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, untuk yang ini itu asam kuat, yang ini adalah basa lemah. Sehingga berarti nanti untuk rumus hidrolisisnya kita akan gunakan yang asam ya. Oke. Kemudian dari situ kita harus menghitung konsentrasi dari masing-masing senyawanya dulu nih. Nah, caranya gimana? Caranya bisa menggunakan data pH. Kita mulai dari sini. Jadi langkah pertama adalah hitung konsentrasi. Nah, yang pertama kita tahu pH atau kita data dulu NH4OH memiliki pH sekian. Karena ini basa berarti kita ubah dulu ya. Kita cari POH-nya. POH itu 14 min pH. pH-nya kita masukkan 14 min 11 plus log 2. 14 dikurangi 11 berarti 3. Lalu jadi 3 min log 2. Dari POH kita bisa menghitung konsentrasi OH min, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3. Ya, benar ya? Oke, kan kalau kita punya konsentrasi seperti ini nanti POH-nya adalah pangkatnya turun jadi positif ditambah di min log 2 gitu ya. Oke. Kalau sudah berarti kita tahu konsentrasi dari NH4OH itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Kenapa seperti itu? Karena dari sini itu kita punya reaksi gini. NH4OH kalau diuraikan menjadi NH4 plus OH min. Konsentrasi OH-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Dari sini, kalau kalian lihat NH4OH itu kan koefisiennya sama-sama 1 nih. Sehingga nilainya akan sama. Seperti itu. Kemudian kita hitung yang H2SO4. H2SO4. Pertama diketahui pH-nya adalah 1 min log 2. Berarti kita bisa hitung H plusnya adalah 2 kali 10 pangkat min 1.
Kemudian kita uraikan H2SO4. Ketika diuraikan menjadi 2H plus SO4 2-. Kemudian dari sini diketahui H plusnya adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Yang mau kita cari kan ini ya, H2SO4-nya. Berarti H2SO4-nya itu menggunakan perbandingan koefisien. Ini koefisiennya berbeda nih. Ya, jadi konsentrasi dari H2SO4 itu rumusnya adalah koefisien H2SO4 dibagi koefisien dari H plus dikali konsentrasi dari H plus. Sehingga 1/2 dikali 2 kali 10 pangkat min 1. Coret. Berarti dapat 10 pangkat min 1 sama dengan 0,1 molar. Nah, konsentrasinya sudah kita dapatkan masing-masing. Kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua adalah kita membuat reaksinya. Atau kita hitung molnya dulu ya. Kan berarti dari sini kita udah dapat NH4OH itu konsentrasinya adalah, kita tulis dulu, 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Volumenya tadi berapa? 100 ya, 100 semua ya. Oke. 100 mili. Kemudian H2SO4 konsentrasinya 0,1 molar dan 100 mili. Dari situ, maka kita hitung molnya. Rumusnya M kali V. M-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 3 kali volumenya 100. Berarti 20 milimol ya. Tunggu, mol varietas mol per V. Berarti kalau cari ini dikalikan ya. Oke. Kemudian atau kita jadikan, oh sebentar. Ini kali 100, berarti 10 kuadrat ya. Maka sisanya 2 kali 10 pangkat min 1, 0,2 milimol. Kemudian yang ini juga mol sama dengan M kali V. 0,1 kali 100. Jadi 10 milimol. Benar, Pok? Tunggu. 0,1. 10 pangkat, oke. 10 milimol ya. Oke, kalau sudah berarti kita bikin reaksinya. Langkah ketiga, NH4OH ditambah H2SO4 menjadi NH4 2SO4 plus H2O. Karena belum setara, kita setarakan dulu. Di sini NH4-nya ada 2, berarti kita kali 2. Kemudian kita cek hanya 4, 5. 5 kali 2, 10. 10 tambah 2, 12. 8. 8, berarti kurang 4 ya. Maka kita kali 2. Kita tulis mula-mula bereaksi sisa. Kalau sudah, tadi kita udah menghitung molnya. Berarti tadi NH4OH-nya itu 0,2. Kita tulis milimol. Lalu H2SO4-nya adalah 10 ya. Ini harusnya sepertinya ada kesalahan. Kita coba cek dulu. Ini 1 min log 2. Ini benar. Perbandingan koefisiennya juga sudah benar. Coret 10 pangkat min 1. Benar ya? Ini sepertinya ada kesalahan soal. Kita tulis aja ya. Ini kita ganti pH-nya jadi 2. Berarti di sini kita ganti 2. Yang ini coba kita ganti 2. Karena selisih molnya cukup jauh. Berarti ini kita ganti 2
kali 10 pangkat min 2. Kemudian ini jadi segini. Ini segini, berarti ini 10 pangkat min 2 atau 0,01 molar. Kalau sudah, berarti ini kita ganti 0,01. Maka ini dapat tetap kurang ya, 1 milimol. Oke, ini tuh harusnya mirip nilainya, jadi kita ubah biar 0,1 aja. Ini berarti kita ganti lagi 0,001 kali 100 sama dengan 0,1 milimol. Oke, diingat-ingat, jadi ini ada kesalahan data. Jadi kita hapus, di sini min 3 kita bikin. Berarti ini kita hapus ya. 3 min log 2. Ini jadi min 3. Ini min 3 sudah oke. Ini kita ubah jadi min 3. Datanya ya kita ubah ya, jangan bingung. Ini 10 pangkat min 3, berarti 0,001 molar. Terus berarti ini salah di sini. 3. Berarti ini juga salah. 3. Oke. Kalau kita sudah dapat ini datanya, maka kita masukkan yang H2SO4 adalah 0,1 milimol. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini kita coret, kita coret. Nah, kalau 0,1 untuk satu koefisien yang kedua, kalau koefisiennya 2 berarti 0,2 karena dikali 2 aja gitu ya. Berarti ini kita tulis ini 0,1. Sehingga ini habis, jadi kalau sisanya habis itu adalah ciri dari hidrolisis. Kalau sudah, ini karena koefisiennya 1, jadi 0,1 milimol. Yang ini karena 2 berarti 0,2 milimol. Ini tetap 0,1, yang ini 0,2. Kemudian kita sudah dapat mol dari garamnya. Kita cari konsentrasinya berarti ya. Ini kita cari konsentrasi dari garamnya. Berarti rumusnya adalah mol per volume. 0,1 dibagi volumenya berarti 200. Berarti berapa? Kita tulis 10 pangkat min 1, 2 kali 10 pangkat 2. Ini kan angka depannya 1 ya. 1 bagi 2 adalah 0,5. 10 pangkat min 1 min 2. Berarti 0,5 10 pangkat min 3 atau 5 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, dari situ kita uraikan dulu nih. NH4 2SO4 kalau diuraikan menjadi NH4 plus sebanyak 2 ditambah SO4 2 min. Nah, tadi ini adalah konsentrasi untuk garam, berarti kita taruh di sini 5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian untuk rumus ini kan yang kuat asam ya, berarti kita menggunakan H+. Rumusnya adalah KW per KB kali kation. Karena yang dicari adalah kation, berarti yang ini perbandingannya kita bandingkan, rumusnya adalah koefisiennya 2 dibanding koefisien yang ini 1 kali 5 kali 10 pangkat min 4. 2 kali 5 10, berarti 10 kali 10 pangkat min 4 menjadi 10 pangkat min 3. Oke, maka masukkan 10 pangkat min 14 KB. KB-nya kemarin, tadi berapa? 2 kali 10 pangkat min 5. 2 kali 10 pangkat min 5. Kationnya ini ya, 10 pangkat min 3. Menjadi setengah. Ini tuh kita tulis satunya biar lebih mudah. 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat min 3. Menjadi akar 0,5 kali 10 pangkat min 2
menjadi 12 min menjadi 10 pangkat min 6 akar 0,5. Kalau sudah, maka pH-nya adalah 6 min log akar 0,5.